Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai makna perubahan dalam sejarah. Ini kaitannya dengan keberlanjutan dalam sejarah nanti. Langsung saja, sebelumnya kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu konsep perubahan. Di sini adalah perubahan sebagai suatu keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang itu nanti tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Contohnya bangsa Indonesia, andaikan kita bayangkan hari ini kita masih dijajah oleh bangsa asing, maka suatu saat nanti karena adanya suatu pergerakan revolusioner, ada para pemikir, tokoh bangsa itu mulai menyusun rencana dan strategi untuk berupaya bagaimana Indonesia itu merdeka. Dalam sejarah kita kenal atau kita ketahui nanti pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sehingga ini nanti merupakan suatu bentuk perubahan dalam konteks sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari negara yang atau bangsa yang dulu dijajah oleh bangsa asing, kemudian menjadi suatu bangsa yang merdeka. Selanjutnya kita belajar mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. Di sini nanti akan ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Yang pertama, bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk ini akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan, sehingga nanti akan mempengaruhi suatu perubahan juga. Kemudian ada penemuan-penemuan baru, invention. Nah, ini adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Kemudian ada istilah discovery. Discovery itu adalah penemuan unsur kebudayaan baru. Jadi dengan adanya invention dan discovery ini, otomatis nanti akan mempengaruhi atau terjadi suatu perubahan. Kemudian ada pertentangan dalam masyarakat. Nah, pertentangan ini dapat terjadi antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Adanya pertentangan ini nanti juga akan mempengaruhi suatu perubahan di dalam masyarakat. Kemudian ada pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Nah, di sini dicontohkan di Perancis. Dulu di Perancis itu ada yang namanya revolusi Perancis, terjadi pada tahun 1789. Adanya revolusi ini nanti akan merubah sistem di Prancis itu dari monarki atau kerajaan menjadi sebuah republik. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Di sini disebutkan lingkungan fisik. Dalam hal ini dicontohkan tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Jadi setelah peristiwa itu nanti akan mempengaruhi atau merubah daripada infrastruktur dan aktivitas masyarakat Aceh. Kemudian ada peperangan. Di sini ada Perang Dunia II dicontohkan berakhir. Itu nanti untuk Jerman, yaitu dari pihak fasis, ini nanti akan berubah negaranya, ideologinya, yaitu dari Jerman Barat itu nanti orientasinya liberal Amerika, dan Jerman Timur orientasinya komunis. Walaupun sekarang Jerman itu sudah bersatu. Kemudian adanya pengaruh kebudayaan asing. Jadi masuknya budaya asing ini nanti akan mempengaruhi perubahan di dalam kebudayaan yang ada di tempat yang dipengaruhinya. Ada yang namanya alkulturasi, yaitu perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda, di mana kebudayaan asli lokal tidak hilang. Nah, ini jadi percampuran dua kebudayaan, misalkan kebudayaan asli Indonesia, kemudian ada pengaruh kebudayaan dari Barat, menghasilkan kebudayaan baru. Kemudian selanjutnya makna keberlanjutan. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perubahan tadi, ini nanti akan terus berlanjut, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Jadi konsep keberlanjutan di sini disebutkan suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Jadi dari masa lampau
kemudian diterapkan pada masa sekarang dan masa depannya itu nanti tetap akan terpengaruh juga dengan apa yang terjadi pada hari ini. Jadi rangkaian peristiwa ini dari masa lampau, masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang itu tidak bisa dipisahkan. Itulah makna daripada keberlanjutan. Di sini ada beberapa contoh, ada KKN ya. Ini contoh yang negatif karena kolusi, korupsi, nepotisme. Tetapi sampai sekarang memang masih ada, walaupun sudah ada KPK, pemberantasan dan sebagainya. Hal-hal semacam ini memang sulit diberantas 100%, tetapi setidaknya bisa mengurangi daripada KKN ini. Nah, itulah mengenai materi daripada makna perubahan dan keberlanjutan. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong perubahan, yaitu ada orientasi ke masa depan, penduduk yang heterogen, sistem masyarakat yang terbuka, dan sistem pendidikan formal yang maju. Dengan adanya masyarakat yang berorientasi ke masa depan, otomatis nanti akan menjadi sebuah perubahan yang sangat cepat, ya, baik itu teknologi, sosial, budaya maupun ekonomi. Penduduk yang heterogen, jadi yang heterogen itu artinya bermacam-macam suku, bangsa, ras, agama, dan sebagainya. Kemudian ada sistem masyarakat yang terbuka. Terbuka itu berarti masyarakat ini terbuka untuk terjadinya sebuah perubahan. Kemudian ada sistem pendidikan formal yang maju. Jadi dengan adanya pendidikan yang maju, otomatis nanti pola pikirnya juga akan berkembang. Nah, ini adalah beberapa faktor pendorong adanya perubahan. Kemudian sebaliknya di sini juga ada faktor penghambat perubahan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Jadi istilahnya terlambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Nah, ini nanti sehingga di masyarakat akan muncul yang namanya paranoid, ketakutan, ya. Jadi nanti misalkan ada budaya baru masuk, ketakutan karena dinilai nanti bisa membahayakan kebudayaan yang ada. Nah, ini merupakan satu faktor penghambat perubahan. Kemudian kurangnya hubungan antar masyarakat. Jadi masyarakat yang misalnya primitif itu nanti akan sulit terjadinya sebuah perubahan, karena untuk berbagai informasi dan sebagainya akan sulit. Jadi untuk intinya adalah faktor penghambat ini ada 3 ini. Kemudian nanti di rumah kalian bisa istilahnya menganalisis, mengidentifikasi di daerah kalian itu ada enggak perubahan, kemudian faktor pendorong perubahan apa saja, kemudian faktor penghambat ada apa tidak, kalau ada apa saja. Itu silahkan kalian cermati sendiri di rumah. Jadi misalkan masyarakat kalian itu ada suatu event, misalkan ada kegiatan dengan pendirian berbagai suatu lembaga, lah itu nanti lancar atau tidak, dan itu nanti bisa mempengaruhi perubahan di masyarakat kalian atau tidak. Itu silahkan dikaji, karena ini juga merupakan salah satu bentuk daripada sejarah, terutama adalah sejarah masyarakat kalian. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang lainnya. Kemudian sekali lagi, karena ini masih masa pandemi, kalian tetap di rumah saja, kemudian terapkan atau patuhi protokol kesehatan, antara lain dengan memakai masker, cuci tangan yang rajin, pakai sabun yang bersih dan sebagainya, kemudian jaga jarak. Nah, itu tadi materi kali ini. Sekali lagi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.